Negara-negara Arab mengajak dunia menekan Israel bertindak sewenang-wenang di Palestina. Para pemimpin beberapa organisasi Arab Amerika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken untuk menyatakan keprihatinan atas meningkatnya kekerasan antara Israel dan Palestina. Mereka juga menuntut agar Amerika mendesak pemerintah Israel bertanggung jawab atas hal itu. Lebih dari 29 warga Palestina telah terbunuh dalam 4 minggu terakhir dan banyak warga Palestina yang juga terluka parah. Sebaliknya, beberapa orang Yahudi Israel juga dibunuh diduga oleh seorang tersangka pria bersenjata Palestina. Blinken berencana untuk melakukan perjalanan ke Timur Tengah, kemudian dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Israel dan para pemimpin Palestina. Blinken adalah anggota kedua dari pemerintah Biden yang mengunjungi wilayah tersebut dalam 2 pekan terakhir. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan ada di sana 2 minggu lalu. Jim Zogby, Presiden Institut Arab Amerika, salah satu pemimpin yang menghadiri pengarahan dengan Blinken di Washington DC, mengatakan bahwa kelompok tersebut menekan sekretaris untuk memaksakan konsekuensi pada pemerintah Israel atas tindakan kekerasan yang menargetkan warga sipil Palestina. Kami senang atas kesempatan untuk menyampaikan pandangan kami kepada sekretaris, tetapi penekanannya adalah perlunya konsekuensi, kata Zogby seperti dilansir Arab News. Tidak adanya konsekuensi atas perilaku buruk Israel beroperasi dengan impunitas dan warga Palestina kehilangan harapan. Kami menawarkan saran khusus tentang hal yang mungkin mereka lakukan. Konsekuensi itu penting, Israel harus dibuat untuk membayar perilaku buruk. Zogby mengatakan bahwa AAI juga menekan Blinken tentang masalah pembangunan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem, mencatat bahwa tanah tempat kedutaan dibangun adalah milik orang Palestina, termasuk orang Amerika Palestina. Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan bahwa perjalanan yang direncanakan Blinken dikalahkan oleh serangan militer rahasia Israel baru-baru ini di Jenin yang mengakibatkan pembunuhan 10 warga Palestina, termasuk warga sipil. Kelompok tersebut menjelaskan kepada sekretaris bahwa Amerika Serikat memiliki tanggung jawab untuk bertindak menahan perilaku agresif Israel terhadap orang Palestina yang ditawan. Jika pemerintah ingin memenuhi komitmennya terhadap nilai yang setara antara orang Israel dan Palestina dan hak mereka atas keamanan, kemakmuran, dan martabat, kelompok tersebut bersikeras bahwa sekretaris tersebut menunjukkan ketegasan dan tekad untuk mengendalikan perilaku Israel. Laporan, Arab Saudi berencana siapkan pulau wisata kasino untuk dikunjungi Israel. Situs web ekonomi Israel Globus melaporkan Arab Saudi berencana menjadikan Pulau Tiran dan Sanafir sebagai tujuan wisata, termasuk hotel dan kasino yang dapat dikunjungi orang Israel. Situs tersebut mengutip sumber informasi yang menyebutkan langkah itu dan berencana membangun jembatan yang menghubungkan kedua pulau itu dengan Mesir. Kebijakan tersebut menunjukkan visi besar putra mahkota Mohammed bin Salman untuk membuka negara itu kepada dunia melalui proyek pariwisata besar di sepanjang Laut Merah sampai Eilat. Situs tersebut menyebutkan bahwa penandatanganan perjanjian batas maritim antara Mesir dan Arab Saudi pada 2016 berada di bawah kondisi Israel asalkan pengalihan kepemilikan tidak bertentangan dengan perjanjian damai di Mesir. Perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel menetapkan bahwa pasukan multinasional beroperasi di pulau itu dan Israel khawatir bahwa demarkasi perbatasan akan mengarah pada kendali Saudi atas pintu keluar dari Eilat. Sumber juga mengatakan bahwa pembukaan Pulau Tiran dan Sanafir untuk turis Israel menunjukkan keinginan Arab Saudi untuk meningkatkan langkah untuk lebih dekat dengan Israel. Namun visi ini akan diwujudkan secara bertahap dengan cara yang tidak memiliki signifikansi politik jangka panjang. Ini akan berjalan lambat dengan lebih banyak langkah tambahan yang akan mendekatkan kedua negara. Tapi terobosan nyata belum ada di sini. Hal perlu sedikit tenang. Kita akan melihat kemana arah pemerintah Netanyahu. Tapi pada akhirnya adalah kepentingan semua negara yang terlibat untuk mencapai
memperoleh kesepakatan penuh. Kata sumber tersebut dilansir dari Middle East Monitor. Dalam konteks terkait, seorang pejabat proyek wisata Laut Merah di Arab Saudi mengatakan bahwa kerajaan tidak akan memberlakukan batasan apapun pada wanita di dalam proyek tersebut. Wanita di sana dapat dengan bebas mengenakan bikini. Menurut situs Hotel Rir, Senior Travel Trade Director Lore Dane Petinati mengatakan selama dia berada di Uni Emirat Arab, proyek tersebut tidak akan membedakan antara pria dan wanita. Abaya tidak wajib, bukti pernikahan tidak diperlukan untuk memesan hotel. Menjawab pertanyaan dari hadirin, Petinati mengatakan tidak akan ada larangan bagi perempuan di seluruh wilayah Arab Saudi. Bahkan jika Anda belum menikah, Anda tidak akan memiliki masalah dengan tinggal di hotel. Kami tidak akan bertanya kepada pria atau wanita apakah mereka sudah menikah atau tidak saat memesan hotel. Wanita akan bisa memakai bikini di Laut Merah, katanya menambahkan. Arab Saudi, pembentukan negara Palestina jadi prioritas utama normalisasi hubungan dengan Israel. Pembentukan negara Palestina menjadi persyaratan utama yang diberikan Arab Saudi jika Israel berusaha menawarkan untuk menjalin hubungan diplomatik. Begitu yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg di Davos, Swiss. Kami telah mengatakan secara konsisten bahwa kami percaya normalisasi dengan Israel adalah sesuatu yang sangat penting bagi kawasan ini, ujar Faisal seperti dikutip The Straits Times. Namun ia menegaskan normalisasi dan stabilitas sejati hanya bisa terjadi dengan memberikan harapan kepada warga Palestina, dengan memberikan martabat kepada warga Palestina. Normalisasi membutuhkan pemberian negara kepada Palestina dan itulah prioritasnya, lanjut Faisal. Di bawah kesepakatan yang dikenal sebagai Abraham Accords pada tahun 2020, Israel melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan membahas upaya normalisasi hubungan dengan Arab Saudi.